Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berkat inayah Yalah, maka kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini, diberi kekuatan untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Selawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jerih payah beliaulah maka kita dari zaman kegelapan hingga zaman keterang benderang seperti ini, mudah-mudahan syafaat beliau bisa kita nikmati di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara, adik-adik sekalian, terutama kita mengucapkan yang terhormat Bapak Ustadz Alianto yang telah menggerakkan kita, mensupport kita untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga beliau dapat keberkahan, perlindungan, dan dapat semua yang diinginkan, dicita-citakan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu gerak yang paling bagus pada malam hari ini artinya mengumpulkan adik-adik masyarakat di sekitar ini untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan generasi kita yang akan datang dapat lebih meningkat lagi daripada generasi-generasi yang telah lalu. Demikianlah sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam TPQ Al-Hikmah Nunyai Kedalaman Kelurahan Raja Basa Nunyai tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah 19 Oktober 2021 dengan tema meladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan dari pengurus TPQ Al-Hikmah. 4. Penampilan dari santriwan dan santriwati TPQ Al-Hikmah. 5. Tausiah agama. 6. Pembacaan doa. 7. Penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 144 yang akan dibawakan oleh Dela dan Sari tilawah oleh Sasa. Kepada Dela dan Sasa dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'al kutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudaharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayo. Enggak. Dari mana tadi? Oh, kuasa. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Dela dan Sasa. Semoga bagi yang baca dan juga bagi kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan dari pengurus TPQ Al-Hikmah yang akan disampaikan oleh Bunda Reni. Kepada Bunda Reni dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Wahyu, yang terhormat kepada Bapak RT 06, yang terhormat kepada Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di lingkungan RT 07 Munyai Dalam dan sekitarnya, yang terhormat kepada Bapak Ibu Wali Santri TPQ Al-Hikmah, yang terhormat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga yang Bunda banggakan dan Bunda sayangi anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di kediaman kita ini di TPQ Al-Hikmah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu bisa menghadiri undangan kami ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung-anjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Acara kita pada malam hari ini yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mewujudkan generasi yang Qurani dan berakhlakul karimah. Tujuan dari acara ini, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak kita peringatan Hari Besar Agama Islam, khususnya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua juga untuk memupuk dan melatih keberanian anak-anak kita untuk bisa tampil di depan umum. Kemudian selanjutnya saya juga mohon maaf kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu, apabila dalam penyambutan kami ada kurang berkenan dalam hal penempatan ataupun nanti ada suguhan makanan yang kurang pas di selera Bapak Ibu, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya kami juga mohon maaf apabila nanti dalam penampilan anak-anak kita masih banyak kekurangan atau ada
lafal yang masih kurang benar atau salah atau bacaan yang lupa, kami mohon maaf dan mohon dimaklumi ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak kita ini masih dalam tahap belajar. Jadi mohon harap dimaklumi mungkin kalau masih ada kekeliruan dalam hal penampilan mereka nanti, dalam hal apa yang mereka tampilkan nanti. Yang patut kita apresiasi ya, semangat anak-anak kita untuk mau berlatih, mempersiapkan acara ini walaupun dengan persiapan yang sangat singkat, tapi anak-anak kita ya insya Allah mudah-mudahan bisa menampilkan penampilan mereka yang terbaik. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri dan juga Bapak Ibu Nunyai Dalam yang sudah turut menyumbangkan konsumsi snack untuk terselenggaranya acara Maulid Nabi kita ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas kebaikan dan pahala Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Muhammad sangat menyukai orang-orang yang suka bersedekah dan berbuat baik. Kemudian selanjutnya, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan mewakili pengurus TPQ Al-Hikmah. Semoga anak-anak kita nanti bisa tampil lebih baik lagi dan kedepannya semoga anak-anak kita bisa lebih memotivasi, bisa lebih mencintai Al-Quran dan semakin giat untuk belajar Al-Quran. Dan saya mengharapkan juga untuk Bapak Ibu Wali Santri bisa memotivasi anak-anaknya di rumah untuk lebih giat belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang dapat membanggakan orang tua dan agamanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5. Pembacaan surat-surat pendek. 6. Pembacaan doa-doa harian. 7. Pembacaan kitab Branzi dan Maharban. Baiklah, untuk penampilan pertama, marilah kita dengarkan lantunan sholawat Nabi oleh santri TPQ Al-Hikmah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Selanjutnya penampilan yang kedua, yaitu pembacaan sejarah singkat kisah Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Hisham. Kepada Hisham dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak di bawah ya. Nama saya Hisham akan membacakan sejarah singkat kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi disebut juga dengan tahun gajah. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Fil. Nabi Muhammad lahir dari orang tua, yaitu ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Sejak lahir, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim karena ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad wafat. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Pada usia Nabi 8 tahun, sang kakek juga wafat. Kemudian sejak saat itu Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Muttalib. Pada usia remaja, Nabi Muhammad ikut berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Pada usia 25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun yang merupakan seorang saudagar yang kaya raya dan terpandang. Siti Khadijah banyak membantu dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah SAW pertama kali pada usia 40 tahun dan diangkat menjadi seorang rasul. Sejak itu Nabi mulai melakukan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dalam melakukan dakwanya, Nabi banyak mendapatkan cobaan, tantangan yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun karena sakit. Mukjizat dari Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang patut kita teladani sebagai umat muslim adalah Siddiq artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Demikianlah sejarah kisah singkat Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini dapat semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita juga dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Penampilan selanjutnya adalah pembacaan hadis-hadis pendek. Kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan. Ibu baca hadis-hadis pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Apa Pak? Nama saya. Ayo saya.
Kasih ratu. Ini yang merah ini. Nama saya Mail. Ayo. Mail. Nama saya Isa. Nama saya Aira. Aku bacakan Hadis. hadis jangan malah. Lato Lihat ke sana. Lihatnya ke sini. sadar kajana janganlah kamu buka malah bagimu surga. Lihat ke sana. Nama saya Sila akan membaca Kan hadis. si senyum tabasyumuka fi wajhi ahika sodako, artinya senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nama saya Rani akan mengerjakan hadis kasih sayang. Yarham layarham, manusia tidak menyayangi maka tidak disayangi. Sah. Deketin aja, Nama deketin. saya Atik akan membacakan hadis menuntut ilmu. Sini, kamera. Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu bagi wajib bagi setiap muslim. Nama saya Azza akan membacakan Lihatnya ke sini. Nah, iya. akan membacakan hadis salam. Assalamu qabla salam. Artinya ucapkanlah salam sebelum berbicara. Nama saya Hisham akan membacakan hadis kebersihan. At-tuhuru syatrul iman, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nama saya. Siapa? Hadis sholat. Imadudin. Artinya sholat itu adalah tiang agama. Asik. Salam dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan hadis-hadis pendek. Pelatihan hadisnya adalah pembacaan rukun Islam dan rukun iman yang akan dibawakan oleh Afif dan Revan. Kepada Afif dan Revan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva dan saya akan membacakan 5 rukun Islam. 1. Membaca 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Naik haji bagi yang mampu. Nama saya Atif akan membacakan rukun iman. Rukun iman adalah 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada Rasul Allah, malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada Rasul Allah. 5. Beriman kepada hari akhir. 6. Beriman takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afif dan Revan yang telah membacakan rukun Islam dan rukun iman. Penampilan selanjutnya adalah pembacaan surat-surat pendek. Kepada teman-teman yang bertugas dipersilakan. Kedua, tiga. Salam. 2, 3. Bareng-bareng dong. Bareng-bareng. 1, 2, 3.
Syirah lihat ke depan, lihat ke kamera. Nama saya Syura akan membacakan Surat Al-Fil. surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al lahum fi tadlil wa asa'in khairan ababil tamhihina matin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Nama saya Rani akan membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saya akan membacakan surat Al-Kaisar. Membacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama saya Hisyam akan membacakan surat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yasabu anna malahu akhlada kalla la yummazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narul muqada allati tatali'u alal afida innaha alaihim muqsada fi amadim mumaddada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa serius. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jannatu wa na'imuha tahtul liman yusalli Allah, wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Tabtadi'ul imla bismillatil aliyah Allah, mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu wa awla. Allah, Wa usalli bihamdim mawariduhu sa'iqatun haniyah Allah, muntati'am minasyukril jamil maqaya. Allah.
النخيل في الغرر الكريمة والجبال الله وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإسرة الطاهرة النبوية الله ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا إنسانا عبقريا نازما من النسب الشريف إقداماتها المسامع بهلاه وأستعين بهول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم قبره الكريم بألف سليم صلاة وتسليم صل وسلم ويبارك عليه. Deketin mic-nya ini. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد همدت خصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياء ibni Qusay wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Quda'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima ibni Kilabi wasmuhu Hakim bani Murrata bani Ka'bi bani Lu'ay bani Ulabi bi Fihri wasmuhu Quraisy nasabun tasibul ula sibul ula bihulahu qalladat hanuju nuju mahal jauzau qalladat hanuju nuju mahal jauzau bazaiku sudadi wa fahari hafazaik dusudadi wa fahari anta bihil yatim yatimatul asma'u anta bihil yatim yatimatul asma'u hafizul Malam sibahum aruhu Tarabun sibahalam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi min adami wa ila
وفزه بجميل أرجل طالبي وابنه عبد الله Yang ketiga ambil paling ujung aja biar cepat ini. Ambil paling terakhir biar cepat berdiri. Ambil terakhir aja. Ibni kilabi wasmu hakimu betul. Yang ketiga Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya marhaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Ali selaku benar ya, Bapak selaku Sohibul Bait ya. Yang kami hormati juga para KRT selaku tokoh masyarakat. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, ustadzah. Yang kami hormati juga para ayah bunda. Saya ingin sampaikan juga pada para ayah bunda juga, terutama yang memiliki putra putrinya yang mengaji di TPQ Al-Hikmah. Saya ingatkan bahwasanya apa? Ketika kita menitipkan putra putri kita di TPQ atau di tempat madrasah, di tempat belajar ngaji, maka ayah bunda harus lebih semangat. Kenapa harus lebih semangat? Putra putri kita ini punya 1000 alasan biar mereka nggak belajar. Putra putri kita ini punya 1000 cara supaya mereka berhenti mengaji. Ya, maka saran saya, ayah bunda semuanya harus punya 1001 cara gimana caranya mereka mengaji, gimana caranya mereka belajar. Ya, nanti jangan sampai kita sebagai orang tua menyesal di kemudian hari. Kenapa? Anak kita jadi dokter, anak kita jadi DPR, anak kita jadi polisi, kita mati, kita nggak diurus dia, mau uburi kita dia jijik, mau apa-apa dia nggak mau sama kita, nggak kenal dengan kita. Apa gunanya harta kita yang kita kasih kepada mereka? Ya,
Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Ya, kenapa itu Nabi SAW merayakannya di hari Senin, dengan itu berpuasa pada hari Senin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga berpendapat bahwasanya hari yang paling mulia, hari yang paling agung yang pernah Allah ciptakan itu adalah hari di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita sering mendengarkan bahwasanya pada bulan Ramadan itu ada hari namanya Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada hari ketika itu Idul Adha, semua orang bergembira. Kenapa Idul Adha bergembira? Itu mengenang daripada jasanya Nabi Ibrahim dan jasanya Nabi Ismail. Ya. Kemudian para ulama ini berpendapat bahwasanya hari yang paling agung itu adalah hari dari mana dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Tidak akan pernah kita mengenal namanya Lailatul Qadar, tidak akan pernah kita namanya Lebaran Haji, dan tidak akan pernah kita mengenal namanya Idul Adha. Dan ibadah-ibadah kita tidak akan pernah kita kenal. Bahkan kita tidak akan bisa membaca Al-Quran kecuali setelah diturunkannya atau dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya kita merayakan, senang, berbahagia. Bahkan Maulid Nabi itu nggak harus di tanggal 12 Rabiul Awal. Bahkan setiap hari, setiap detik kita berhak untuk merayakan Maulid Nabi. Alhamdulillah, materi yang saya ingin sampaikan tentang sirah Nabi tadi sudah disampaikan oleh Ananda. Ya, udah kehabisan materi. Ya, tapi ingin saya sampaikan sedikit karena ini berkenaan dengan akhlaknya Nabi SAW. Benar dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu pada saat umurnya 2 bulan di kandungan, ayahanda beliau itu meninggalkan beliau, wafat, meninggalkan beliau. Sehingganya pada saat itu ketika beliau lahir, jadilah seorang yang yatim. Ya, yatim. Maka kata Nabi SAW, aku bersama anak yatim itu seperti ini, dekatnya seperti ini. Ya, tidak ada jarak pisah. Makanya ketika kita memuliakan anak yatim, itu insya Allah di surganya sejarah ini, gak ada jarak dengan Nabi, hampir-hampir dekat sekali. Ya, Masya Allah sekali. Ketika itu, ketika dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, runtuhlah semua berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah itu. Kemudian apa? Mati juga api-api yang biasa dipakai oleh orang-orang Majusi, yang apinya dalam sejarah tidak pernah mati. Ketika Nabi SAW dilahirkan, maka api itu seketika mati. Kemudian ada lagi yang lebih istimewa. Bahkan ada yang kenal Abu Lahab. Kenal di mana? Yang nggak kenal ya. Iya. Abu Lahab ya. Bahkan Abu Lahab juga, makanya ada ayat tabat syada Abi Lahabiu wa tab. Ya, itu bercerita tentang Abu Lahab yang ketika masih hidup tapi udah divonis masuk neraka. Ya, sama Allah itu. Nah, ketika itu Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah. Siapa namanya? Siapa nama budak Abu Lahab? Namanya Suwaibah. Itu budak kesayangannya daripada Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, karena saking senangnya, saking bahagianya, si Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Memerdekakan Suwaibah. Padahal harga beli budak pada saat itu sekitar 1000 dinar. 1000 dinar itu ya kurang lebih banyak ya. Bisa beli Pajero mungkin ya. 1 miliar lah. Hampir segitu. Mungkin Pajero dapat 2 mungkin ya untuk membeli seorang budak. Itu dimuliakan. Diangkatlah Suwaibah itu menjadi orang yang mulia. Qadarullah. Ibunda Nabi Muhammad siapa namanya? Siti
Khadijah itu istri Nabi. Ibundanya siapa namanya? Siti Aminah. Kalau ada Sitinya, ya Sitinya itu maksudnya Sayyidatina. Tapi orang Indonesia susah ngomong Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Khadijah, susah. Panggil aja Siti. Ya. Kalau laki-lakinya siapa? Harusnya siapa? Sayyiduna. Kalau kita manggilnya Sayyid. Ya, makanya ada orang namanya Pak Sayyid dan Bu Siti. Itu maksudnya ya mau ikut itu ya. Singkatannya Sayyidatina, Sayyiduna. Nah, seperti itu. Nah, qadarullah ibundanya Nabi Muhammad ini namanya tadi siapa? Siti jadi adab kita ketika memanggil beliau-beliau itu ya ada Sitinya, ada Sayyidnya. Jadi nggak tiba-tiba jangkar. Misalkan ya, anda ini panggil Pak Ali ya, tiba-tiba Ali mau kemana? Ya kan nggak sopan. Ya, panggilnya apa? Pak Ali atau Syekh Ali. Wah, Masya Allah. Ya, dipanggil ibundanya misalkan, manggil ibu-ibunya ya. Misalkan Bu Romlah, misalkan dipanggil Romlah mau kemana? Kan pasti Ibu Romlah. Nah, dalam bahasa Arabnya Siti Romlah. Maksudnya seperti itu supaya kita beradab kepada para ahli bait atau sahabat-sahabat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga beradab kepada Nabi dengan memanggilnya siapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Sayyidina Muhammad. Kenapa ada Sayyidina Muhammad? Karena kita menghargai, nggak mungkin kita panggil langsung namanya Muhammad. Meskipun dalam hadis Nabi tidak pernah Nabi mengatakan ketika sholat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak pantas ketika Nabi SAW sholat sendiri mengatakan pada dirinya, aku ini pemimpin Muhammad, aku ini Muhammad yang pemimpin, aku ini Nabi Muhammad yang memimpin. Nggak pantas. Tapi kita yang punya akhlak dalam sholat itu kita boleh pakai, ya boleh pakai, karena kita menunjukkan adab akhlak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misalkan kita punya anak, kita lagi mandi kita lagi di dapur, ya ada tamu banyak, kita ambilkan sapu, ya sapu, kita minta tolong, nak ambilkan sapu. Oh ya, diambil. Kita suruh anak kita, nak nggak apa-apa dilempar aja. Kira-kira pantas atau tidak dilempar sapunya? Nggak pantas. Tapi anak itu dengan adab diantarkan sapunya meskipun orang tuanya itu minta dilemparkan. Begitulah kira-kira ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina. Halo. Kalau bilang halo jawabnya apa? Hai. Lagi halo. Masih semangat? Apa jawabnya tadi? Tetap semangat, lebih semangat. Allah. Coba kalau Ustadz bilang lomba diam, jawabnya hap. Apa? Lomba diam. Sekali lagi, lomba diam. Oh, Masya Allah. Takbir. Oh, semangat ya. Itu ya Ustazah, nanti kalau misalkan santri kita ribut lomba diam, langsung diam ya, insya Allah. Nah, ketika Abu Lahab memerdekakan tadi namanya Suwaibah, qadarullah Siti Aminah ini susunya berhenti mengeluarkan air susu, ya. Jadi Nabi Muhammad ini kehausan, menangis, sehingganya apa? Disusukanlah oleh siapa namanya tadi? Suwaibah. Jadi ada namanya ibu kandung yang melahirkan kita, ada ibu yang menyusui, namanya siapa? Suwaibah. Nah, Nabi ini punya akhlak. Nabi ini punya akhlak. Ketika itu Suwaibah ini kan dia punya anak kandung sendiri. Suwaibah ini punya anak kandung sendiri. Ketika itu Nabi Muhammad disusukannya di sebelah kanan. Biasanya di sebelah kanan oleh Suwaibah ini. Dan
Dan anaknya siapa namanya? Anaknya Suwaibah ini disusukan di sebelah kiri. Pada saat itu Nabi Muhammad kehausan, menangis, sedih. Nah, pada saat itu Suwaibah ini tiba-tiba ambil Nabi Muhammad, disusukannya di sebelah kiri. Tapi Nabi Muhammad diam. Mulutnya diam meskipun lapar dan tidak mau menghisap susunya Suwaibah yang di sebelah kiri. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad punya akhlak, punya adab, paham benar bahwasanya siapa? Itu bukan hak beliau. Itu bukan jatahnya Nabi Muhammad. Makanya air susunya pun Rasulullah dari sejak kecil memang maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kecil saja Nabi Muhammad sudah tidak mau makan makanan yang memang bukan miliknya. Nah, ayah bunda sekalian, ananda sekalian, kata para alim ulama, siapa itu fadl? Kata fadl ya, karena tadi kul bi fadlillah. Kata para ulama, kata Ibnu Abbas, yang dinamakan fadl itu adalah karunia. Apa itu karunia? Karunia itu bermaksud al-ilm. Karunia itu maksudnya ilmu. Yang dimaksud rahmat daripada ayat itu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini kesannya ilmu yang disampaikan, ilmu, karena putra-putri kita menuntut ilmu, ya, putra-putri kita menuntut ilmu, ada syaratnya. Ada syaratnya ketika kita menjadi seorang pelajar. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, ada syairnya, alala tanalul ilma ila bisitatin saumbika an majmu'iha bibayani. Ada yang pernah dengar? Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 hal. Ya, kecuali dengan 6 perkara. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu illa bibayani. Ya, yang pertama apa syaratnya? Dukain. Apa itu dukain? Ada yang tahu dukain? Cerdas. Pinter. Cerdas itu gimana cerdas itu? Bisa bedain uang 1.000 mana 2.000 udah cerdas. Ya. Bisa bedain uang 5.000 sama 10.000 tuh udah cerdas, udah pinter. Ya. Yang dimaksud cerdas itu dia akalnya sehat, tidak dalam keadaan gila. Dalam tanda kurung, tidak dalam keadaan kekurangan akal. Itu cerdas. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa orang nuntut ilmu kalau dia tidak cerdas. Ya. Dukain, wahirsin. Apa itu? Semangat. Apa yang kedua syaratnya nuntut ilmu? Semangat. Makanya harus semangat. Nuntut ilmu nggak boleh loyo, nggak boleh malas-malasan. Kenapa begitu? Meskipun kita cerdas, pinter, tapi nggak semangat. Datang sehari, ya, pinter, tapi besok malas main gadget. Datang sehari pintar, tapi besok malas main sama kawan ke sawah, mancing. Harusnya ngaji, harusnya belajar. Meskipun cerdas, tapi tidak memiliki semangat. Kata Imam Syafi'i itu nggak cukup. Wahirsin, wastibarin yang ketiga. Apa itu wastibarin? Debar. Apa itu? Sabar. Ya, sabar. Wastibarin itu sabar. Orang nuntut ilmu itu harus sabar. Yang pertama sabar apa? Sabar ketika nggak paham-paham. Ya, nggak paham-paham. Sabar. Kemudian apa? Sabar dimarahi ayah bunda. Sabar dimarahi ustadz ustazah. Ya, sabar dalam apa? Memurojaah, mengulang-ulang pelajarannya. Sabar. Wastibarin, wabulghatin.
ghatin yang keempat. Apa itu wabul ghatin? Ada biayanya. Namanya orang nuntut ilmu itu nggak akan berhasil kalau tidak ada biayanya. Contoh, mau ngaji, biaya beli peci, ya, beli Al-Quran. Mau sekolah, ada biayanya, bayar SPP, macam-macam, ya, harus ada biaya. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah menggadaikan hampir setengah atau sepertiganya hartanya itu untuk membeli kitab-kitab yang beliau inginkan. Yang keempat, yang kelima, wabul ghatin, kemudian dalam waktu yang lama, ya, nggak cukup dengan waktu yang sebentar, ya. Yang kelima adalah waktunya yang lama. Jangan kita mengaji, belajar, tapi kita barusan 2 bulan udah merotol dari TPA, barusan 2 bulan kita udah pengen pinter, udah pengen bisa baca Al-Quran. Makanya harus dengan waktu yang lama, waktu li zamanin, dengan waktu yang lama. Jadi belajar nggak bisa baca Al-Quran, dari nggak bisa baca sampai barusan berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan pengen langsung bisa baca Al-Quran, itu nggak cukup, waktunya haruslah lama. Yang keenam, wa irsadu ustadin. Yang keenam itu harus ada pengajarnya. Nggak boleh, ya, nggak boleh kita belajar Al-Quran tapi cuman belajar huruf hijaiyah, belajarnya cuman di YouTube, atau beli bukunya kemudian kita ngaji sendiri, a, ba, ta, ta. Iya, kalau masih a, ba, ta, ta kita dengarkan masih bisa, kita baca sendiri. Tapi pas ketemu alif, lam, mim, nggak pernah ketemu guru, bacanya apa? Alama. Bacanya apa? Alama. Ya, bacanya bisa alama. Maka harus pakai guru, ada gurunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. اللهم أخرجنا من ظلمة الفهم وأخرجنا بنور الفهم. علمنا وافتح علينا معرفة العلم واحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب العلم من فضلك من خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سقوط الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعلنا حفيظ القرآن، اللهم اجعلنا في قلوبنا القرآن، اللهم اجعلنا في لسان القرآن، اللهم اجعلنا في أخلاق القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتمم تغفرانا يا الله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, Allah ridhoi semuanya. Sudah semuanya berikan keikhlasan, keridhaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulang dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Dan kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan bila kita tinggal di hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Terima kasih pada Ustaz Wahyu yang telah menyampaikan tausiah agama dan pemimpin pembacaan doa. Semoga doa kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya sampailah kita pada acara terakhir, yaitu penutup. Selesai sudah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sedangkan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ketua panitianya itu ya. Waduh.